Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Faya ayuhan nas usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangannya. Mari kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, baik itu ibadah sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun lain-lainnya semacam zikir-zikir yang memang disunnahkan oleh Allah untuk kita amalkan dalam sehari-hari. Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah seorang ulama besar yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, Imam An-Nawawi yang bermukim di Saudi Arabia beberapa ratus tahun yang lampau. Beliau menulis kitab dalam kitab Nasuhul Ibad. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, man hafizu sab'a kalimatin, barang siapa yang istiqomah menjaga atau mengamalkan 7 kalimat zikir kepada Allah, bahwa syarifun indallah, maka orang ini, kata Imam An-Nawawi, syarifun indallah, adalah orang yang mulia menurut Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa yaghfiru dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yajidu halawatal ibadah hawalata ta'ah, orang ini nanti akan dapat mendapatkan nikmatnya taat, manisnya ibadah, entengnya ibadah. Yang berikutnya kata Imam Nawawi, wa yakunu hayatuhu wa mamatu khair, hidupnya akan dikaruniai kebaikan dan keberkahan oleh Allah. Begitu pula matinya nanti, pada saat sudah mati dan berada di alam kubur dan akhirat, juga diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah SWT. 7 zikir tersebut yang patut kita jaga, yang harus kita amalkan, kata beliau, hayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Hendaklah setiap kali kita akan melakukan sesuatu perbuatan apa saja yang sifatnya baik, terlebih dahulu ucapkanlah bismillah. Setiap perbuatan baik apa saja, ucapkanlah bismillah. Yang kedua, kata beliau, ayyakula inda faragi kulli syai'in alhamdulillah, ucapkanlah zikir alhamdulillah manakala selesai melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah, terkadang kita ini berhubung faktor usia, sering lupa ketika masuk masjid zikir apa yang kita ucapkan. Bagi mereka yang masih hafal, masih muda, mungkin dengan enteng, ketika kaki kanan masuk masjid mengucapkan zikir
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, zikir yang mengandung doa. Tetapi bagi mereka yang tidak hafal atau sudah lupa, dia cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah cukup mengganti posisi ucapan zikir Allahumma ftahli abwaaba rahmatik yang umum dibacakan ketika kaki kanan menginjakkan di teras masjid. Cukup dengan bismillah, enteng, itu pahala dan kebaikannya sama. Begitu pula seumpama kita keluar dari masjid, kita tidak lupa, kita sudah lupa, tidak hafal dengan doa keluar masjid Allahumma ftahli abwaaba fadlik, tidak hafal, ya cukup ketika kaki kita melangkah keluar masjid kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah mewakili dan pahalanya sama. Begitu pula kita ingin tidur, kita lupa apa itu bacaan zikir sebelum tidur, cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mewakili. Bangun tidur kita lupa apa zikir yang harus dibacakan setelah bangun tidur, yang ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebetulnya berzikir kepada Allah itu tidak ribet. Ribet manakala kita itu memang ingin zikir yang banyak, yang macam-macam sesuai dengan konteksnya, tetapi kita tidak hafal. Berbeda bagi mereka yang hafal. Sebelum tidur zikirnya ini, bangun tidur zikirnya ini, sebelum makan zikirnya ini, setelah makan zikirnya ini, keluar rumah zikirnya ini, masuk ke rumah zikirnya ini. Itu bagi mereka yang hafal bagus, pahalanya banyak. Tetapi bagi kita yang tidak hafal dengan macam-macam zikir itu, cukup dua ini kita amalkan. Sebelum melakukan bismillah, setelah melaksanakan selesai alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata Imam Nawawi, amalkan ini insyaallah kita akan dianggap oleh orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, ayyakulla inda idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Ucapkanlah manakala terlanjur kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapkanlah astaghfirullahalazim. Terlanjur mengucapkan ucapan yang tidak baik, misuh, merasani orang lain, berbohong, kita sadar itu adalah perbuatan yang tidak baik, ucapan yang salah menurut Allah, maka segeralah mengucapkan astaghfirullahalazim. Yang keempat kata Imam Nawawi, ayyakuna idza arada fi'lan insyaallah. Kalau kita ini ingin berniat melakukan sesuatu, andaikan ditanya oleh seseorang, ucapkan insyaallah. Sebagai contoh, Bapak mau kemana ini? Insyaallah mau ke Surabaya. Jangan langsung dijawab mau ke Surabaya. Tidak, ucapkan insyaallah mau ke Surabaya. Besok pagi Bapak ada acara apa? Insyaallah menghadiri acara pernikahan. Jadi insyaallah itu jangan lupa ditinggalkan, jangan lupa tidak dikerjakan ketika kita merencanakan sesuatu perbuatan yang baik. Ini yang keempat kata Imam Nawawi. Yang kelima kata beliau, ayyakula idza istaqbala ilaihi makruh la haula wala quwata illa billah. Manakala kita dihadapkan terhadap sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan yang sulit, yang berat, dihadapkan pada perkara yang berat atau yang sulit, maka terlebih dulu kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah perkara-perkara yang kita anggap sulit itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kata beliau, ayyakula idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala kita dihadapkan pada suatu musibah, sekecil apapun musibah itu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semisal ketika kita keluar dari masjid, ternyata sandal kita hilang, ya sudah, ikhlaskan saja, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sandal hilang di masjid itu juga termasuk musibah. Yang terakhir kata beliau, la yazalu yajri ala lisanihi la ilaha illallah. Tidak henti-hentinya bibirnya itu mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Jadi yang paling prinsip adalah kalau kita lupa zikir yang banyak itu, kita ingin istiqomah mengucapkan zikir dengan jumlah tertentu, ya yang paling bagus adalah zikirnya la ilaha illallah.
Di dalam Al-Quran disebutkan Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran mengatakan zikir yang abdul, yang paling utama, yang paling baik itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi inilah Imam Nawawi mengatakan kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita baik, kita pun nanti kalau di akhirat juga digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang baik masuk surga. Maka 7 amalan ini coba kita amalkan dalam kehidupan sehari. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqu